Kalau menurut saya, seandainya saya jadi presiden, saya pecat itu Nusron Wahid. Karena apa? Dia berbicara agama dalam status dia menjadi menteri pembantu presiden kita. Kalau bicara agamanya sesuai dengan data, tidak apa-apa. Bahasa kasarannya itu syukur jeplak saja. Bahasa kasarannya itu loh. Nah kalau masalah agraria ini sebenarnya bukan bidangnya, beliau masalah sejarah kok. Satunya itu, Pak dikasih kue-kue jabatan untuk ngurus tentang agraria pertanahan nasional kita. Ya ini nanti idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Acur jika tidak ada penasehatnya. Karena apa? Kemungkinan kebijakan Dik Nusron Wahid saat ini benar, tapi setelah jabatannya tidak lagi dipegang akan salah, akan menjadi beban pejabat setelahnya. Ini yang dikhawatirkan, karena sekarang ini tidak bisa semena-mena, itu nggak bisa. Zamannya sudah beda, zamannya tidak sama seperti ketika seorang pelayan, ya sebenarnya menteri itu kan pelayan, cuma ya beda tugasnya, fungsinya sebagai sama-sama abdi negara tetapi sedikit mempunyai kuasa gitu saja. Oleh sebab itu jangan semena-mena mumpung masih berkuasa, tanda tangannya masih berharga. Di Nusron Wahid jangan ngawur masalah sempadan sungai atau das daerah aliran sungai ini. Nanti siapa yang bertanggung jawab ya akan melibatkan dinas pengairan ya. Lalu Kang DM ini, Kang Deddy Mulyadi ini juga akan melempar wacana ke situ, saling melempar nantinya, karena memang sulit untuk mengatasi masalah ini. Kalau mau menormalisasi semua sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ya, mungkin sungai Citarum ya, dan sungai-sungai yang lain, khususnya yang ada di perkotaan, itu pasti ada korban, pasti ada yang berontak, ada yang kontra. Karena apa? Wah saya sudah menempati rumah saya ini sudah puluhan tahun yang lalu kok mau diobrak. Nah, harus ada solusi, yakni menyediakan lahan ya sebagai pengganti atau membangun rumah susun kalau mau ya sebagai pengganti atau diganti rugi. Nah, ini nanti yang akan dirembuk dengan Menteri ATR Dik Nusron Wahid. Ini perlu memang ya Kang Deddy merangkul Muhyiddin seperti itu ya, karena memang mitra supaya tidak dikatakan sebagai seorang gubernur yang semena-mena. Tapi alhamdulillah Kang Deddy ini bisa bijaksana, dan alhamdulillah juga walaupun tanpa pendampingnya seorang istri yang tercinta, beliau masih dan semangat fokus ya sebagai bangsawan melayani bangsa, bukan bangsawan priayi tapi bangsawan yang selalu mementingkan ya kepentingan bangsa dan negara. Ini yang patut kita tiru bersama. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, ini akan menjadi barometer ukuran nanti semua gubernur yang ada, khususnya gubernur saya di Jawa Timur ini. Masih Muhyiddin itu. Masih Muhyiddin akut itu. Karena apa? Mbak Khofifah Indar Parawansa ini masih belum bisa membedakan mana itu Ba'alawi, Alawi, Alawiyin, Alawiyah, dan tidak mau tahu atau ingin dan cari tahu dari sumber yang lebih tahu. Buktinya apa ya, ketika ada acara yang level ya provinsi itu masih melibatkan habaib-habaib yang ada. Tidak hanya itu ya, namanya ya dulu pernah menjadi Mensos ya, ketua Muslimat NU ya, berkarir di Yayasan Khadijah ya. Rumah Mbak Khofifah ini dengan saya cuma 1,5 kilometer saja. Waktu acara haul suaminya Mas Indar Parawansa almarhum itu yang Kori langsung meninggal dunia itu ya saya tahu. Saya tahu. Belakangnya UINSA, Universitas Sunan Ampel Surabaya, sebelah timurnya Polda, hanya nggak ada 1 kilometeran jaraknya rumah beliau, kediaman beliau. Oleh sebab itu Mbak Khofifah harus meniru KDM Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat sana, merakyat itu. Begitu juga yang kami minta dari pihak Kasultanan dan Kerajaan Nusantara, harus membumi. Hamengku bumi, hamengku buwono, paku buwono, paku alam, mangku negara. Harus bersatu antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, jadi harus begitu, beda zamannya. Gak boleh macak priayi sehingga tidak dekat dengan yang dipimpinnya, rakyatnya, karena itu tanggung jawab pimpinannya, imamnya.